Halo Sobat Faktalitik ID. Baru-baru ini kita dikejutkan data kemiskinan Indonesia dari Bank Dunia tahun ke-2025. Mereka bilang orang miskin di Indonesia itu 68,2% dari total penduduk, alias 194 juta orang. Wah, luar biasa besar ya. Kalau pendapatanmu kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan, kamu masuk kategori miskin. Hitungannya per orang. Jadi kalau keluarga 4 orang, total harus di atas 6 juta per bulan, supaya nggak miskin. Nah, kalau hitungannya versi BPS di September tahun 2024, hanya 8,57% warga yang miskin alias sekitar 24 juta orang. Perbedaan ini karena cara hitung Bank Dunia dan BPS beda. BPS bilang miskin kalau pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan, kalau lebih dari itu, kamu bukan miskin. Selain itu, Indonesia juga masih punya masalah korupsi yang sudah terjadi sejak zaman penjajahan dulu. Contohnya kerja paksa yang katanya dibayar pemerintah, tapi uangnya dikorupsi bupati, jadi pekerja nggak dapat bayaran. Korupsi merajalela sampai rakyat kecil pun ikat-ikatan korupsi. Misalnya berdagang di trotoar tanpa izin, atau menjarah truk yang terguling. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Indonesia? Yuk kita bahas. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Indonesia punya nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ibu kotanya sekarang DKI Jakarta, tapi rencananya akan pindah ke IKN kalau sudah siap. Secara geografis, Indonesia negara kepulauan di ASEAN, berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Luasnya sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan penduduk hampir 283 juta jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam, punya sekitar 600 etnis. Paling banyak suku Jawa yang mencapai 40% penduduk. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di posisi 112 dunia, termasuk negara berkembang dengan penghasilan menengah atas. Ekonominya bergantung banyak di tambang seperti nikel, emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Selain itu ada industri minyak sawit, kendaraan bermotor, petrokimia, tekstil, dan pariwisata. Negara kita ekspor produk ke China, ASEAN, dan Amerika Serikat. Mata uangnya rupiah, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perak. Dengan semua ini, mari kita lihat masalah kemiskinan. Menurut BPS tahun 2024, 9,03% penduduk miskin atau sekitar 25,2 juta orang. Kamu dianggap miskin kalau pendapatan kurang dari Rp582.900 per bulan. Tapi itu sangat kecil, sebab zaman sekarang 1 juta rupiah per bulan saja sudah kurang untuk hidup. Rata-rata gaji pekerja Indonesia tahun 2024 sekitar 3,26 juta rupiah sebulan. Ironisnya, petani kecil yang punya lahan 0,25 sampai 0,5 hektar, jumlahnya 72% dari total petani. Penghasilannya cuma Rp435.000 per bulan. Bayangkan, kerja keras tapi penghasilannya sangat kecil. Makanya banyak petani yang meninggalkan sawah, lalu sawahnya dijual buat usaha lain yang lebih menguntungkan. Tahukah kamu bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama? Bahkan sejak zaman penjajahan, dulu ada kerja paksa yang namanya kerja rodi. Bangun jalan pantai utara Jawa, kita kira kerja rodi itu kerja paksa tanpa dibayar. Tapi siapa sangka sebenarnya pekerja itu dibayar oleh pemerintah kolonial, tapi uangnya malah dikorupsi oleh para bupati, sehingga pekerja sama sekali nggak dapat upah. Jadi yang salah itu para bupati, bukan penjajah langsung. Ini menunjukkan korupsi sudah seperti penyakit yang susah disembuhkan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi perkembangan negara karena merugikan rakyat banyak. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan keragaman suku bangsa. Namun, kemiskinan masih menjadi masalah besar yang perlu diperhatikan serius. Perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat tentang ukuran kemiskinan. Selain itu, korupsi yang sudah berlangsung lama ikut menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai upaya seperti pendidikan, program sosial, dan pemberantasan korupsi secara serius, Indonesia bisa memperbaiki kondisi ini. Kerjasama dari semua pihak pemerintah, masyarakat, dan lembaga sangat penting agar Indonesia bisa maju dan sejahtera secara merata. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai tingkat kemiskinan Indonesia yang baru-baru ini lagi banyak dibahas nih di internet. Cukup segini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.